kepala ketemu ekor. Nah, selanjutnya kita tarik dari nomor 3. Berarti dia mulai dari ekor karena sudah kepala ya. Ekor kita masukkan, kita teruskan ke paru-paru. Merupakan aliran darah. Nah, sekarang dari paru-paru kita teruskan ke nomor 2. Nah, seperti inilah bentuk aliran darah. Nah, untuk selanjutnya, bagaimanakah kita melihat sistem peredaran darah itu? Nah, tadi sudah Ibu bilang sistem peredaran darah manusia terdiri dari 2. Yang pertama itu sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar. Nah, sistem peredaran darah besar itu adalah dari jantung masuk ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Nah, disinilah kita akan melihat jantung yang mana sih yang dimaksud di sini. Nah, dari jantung maksudnya itu dan ini. Berarti dari jantung masuk ke seluruh tubuh. Hanya ini yang masuk ke seluruh tubuh kan? Masuk ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, inilah yang dikatakan sistem peredaran darah besar. Nah, jantung tadi nomor 4 ya, dari nomor 4. Nomor 4 itu apa? Bilik kiri. Berarti dari bilik kiri masuk ke seluruh tubuh aliran darahnya, lalu kembali ke jantung yang mana? Serambi kanan. Nah, inilah jalannya sistem peredaran darah besar. Nah, yang berikutnya adalah sistem peredaran darah kecil. Kalau sistem peredaran darah kecil, dia itu aliran darahnya dari jantung masuk ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Seperti itu. Nah, jantung yang mana? Dari jantung masuk ke paru-paru. Yang mana masuk ke paru-paru? Masuk berarti dari jantung masuk ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Berarti jantung di sini yang dimaksud adalah dari jantung ke paru-paru. Berarti yang nomor 3 merupakan bilik kanan. Ruang jantung yang bilik kanan masuk ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Jantung yang mana? Kembali ke jantung, berarti ke serambi kiri. Nah, pada sistem peredaran darah, untuk pembuluh darah di sini Ibu bagi 4 bagian. Ibu namakan ini A, B, C, dan D. Kita akan melihat apa-apa saja pembuluh darah A, B, C, dan D. Untuk pembuluh darah A, bisa kita lihat pembuluh darahnya masuk ke jantung. Nah, pembuluh darah yang masuk ke jantung itu disebut pembuluh darah vena. Disebut pembuluh darah vena. Yang A masuk ke jantung, berarti pembuluh darah vena. Yang mana lagi yang masuk ke jantung? Yang masuk ke jantung adalah yang C. Berarti C juga merupakan pembuluh darah vena. Ya kan? Nah, untuk yang B dan yang D, apa itu namanya? Yang berhubungan langsung dengan paru-paru atau yang meninggalkan jantung, yang keluar dari jantung, darah yang keluar dari jantung atau meninggalkan jantung, disebutlah itu pembuluh darah arteri. Yang B ini meninggalkan jantung kan? Keluar dia dari jantung, masuk ke seluruh tubuh. Berarti yang B ini
merupakan pembuluh darah arteri. Begitu juga yang D, meninggalkan jantung. Darah meninggalkan jantung. Bisa diperhatikan ya, merupakan pembuluh darah arteri juga. Yang berikutnya, kita lihat. Loh, kok sama pembuluh darah yang A dan yang C? Ada yang membedakan. Jika pembuluh darah yang berhubungan langsung dengan paru-paru, disebutlah itu pembuluh darah pulmonalis. Berarti yang berhubungan langsung dengan paru-paru. Nah, yang berhubungan langsung yaitu pembuluh darah A dan D. Berarti yang A ini pembuluh darah vena pulmonalis. Dan yang D ini pembuluh darah arteri pulmonalis. Seperti itu. Nah, letak ruang jantung yang membawa darah bersih dan kotor itu bisa kita lihat bahwa terletak pada pembuluh darah A, B, C, dan D. Seperti itu.